Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kita harus mengawalinya dengan doa, seperti kata-kata yang kemarin. Doa kali ini akan dipimpin oleh salah satu di antara kalian. Silahkan yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Kemudian saya akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Oh ya, berarti yang belum bergabung di sini dari kelompok 1 ya. Untuk rambu-rambu kegiatan kita pada pagi hari ini seperti biasa adalah jika ingin bertanya atau ingin mengkonfirmasi sesuatu, silahkan klik raise hand di situ atau tanda angkat tangan. Kemudian untuk durasi waktunya, setiap kegiatan punya durasi waktu, harap tepat waktu dalam mengerjakan. Nah, ini selalu saya ingatkan di setiap pertemuan. Kenapa? Karena ini hal yang sangat penting ya. Dari setiap kegiatan kita akan bisa berlangsung jika kita sehat. Gambar 4 orang ini sedang ngapain sih? Oh ya, silakan Haidir. Berdiskusi, Bu, menurut saya. Berdiskusi. Ada lagi? Iya, silakan Intan. Kurang lebih sama aja sih, Bu. Mereka saling berbicara. Berbicara, berdiskusi, dan memberikan pendapat. Kata dari ilmuwan ini, jangan pernah takut dianggap aneh dalam mengungkapkan pendapat. Karena setiap pendapat yang kini diterima dulunya pernah dianggap aneh. Jadi, jika kalian masih malu-malu untuk mengungkapkan pendapat, itu jangan pernah malu apalagi takut dianggap aneh oleh teman-teman kalian ketika kalian mengungkapkan pendapat. Kemudian, minggu lalu kita sudah belajar tentang asas Bernoulli. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih asas Bernoulli itu? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan ini? Silahkan. Oke, silahkan Febriska. Asas Bernoulli menjelaskan tentang hubungan antara kecepatan dan tekanan pada fluida. Pertanyaan yang kedua, apa saja sih yang mempengaruhi asas Bernoulli ini? Siapa yang ingin menjawab? Iya, silahkan Imelda. Mempengaruhi pertama kecepatan, kedua tekanan. Kita berikan aplaus dulu untuk kedua teman kalian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian memahami fenomena teorema Torricelli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian harus mengisi dulu tes kemampuan awalnya. Seperti biasa, tes kemampuan awal ini akan saya bagikan pada grup WhatsApp kelas kita, ya. Silahkan ditunggu di grup WhatsApp-nya. Jawaban kalian sudah sangat baik semuanya. Sekarang jawaban kalian Ibu simpan terlebih dahulu. Kita diskusi untuk lebih memahami dan mendalami materi ini ya. Silahkan kalian berdiskusi, kemudian mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari bahan ajar yang saya bagikan, internet, maupun dari sumber buku yang lainnya ya.
Jika ada yang ingin ditanyakan dalam pengisian LKPD, silahkan di chat di grup ini ya. Jika data yang kalian dapatkan dari PET berbeda hasilnya dengan analisis data kalian, kemungkinan terjadi kesalahan pada pengukuran atau perhitungan. Tetapi jika perbedaannya hanya angka di belakang koma, itu tidak masalah ya. Oke, selamat bergabung kembali di Google Meet. Nah, jadi untuk presentasi ini akan diwakilkan oleh satu kelompok, kemudian kelompok yang lainnya akan menanggapi apakah terdapat perbedaan dari kelompok yang presentasi. Oke, silahkan kelompoknya Haidir berarti kelompok 1 ya, silahkan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya akan membacakan hasil presentasi kami. Yang pertama di situ adalah rumusan masalah. Nah, kami mendapatkan rumusan masalah berupa apakah yang mempengaruhi kecepatan dan jangkauan fluida. Menurut hipotesis awal kami, yang mempengaruhi kecepatan dan jangkauan fluida adalah ketinggian serta kedalaman lubang. Serta untuk soal tabel, untuk yang kecepatan 5, kami mendapatkan kecepatan 13,9 meter per sekon, sedangkan jarak jatuh 23,34 meter. Untuk tabel yang kedua, nah ini, ya untuk tabel yang terakhir, itu kami mendapatkan hasil untuk kecepatan fluida adalah 7,1 meter per sekon, sedangkan untuk jangkauannya adalah 12 meter. Untuk nomor 2, semakin besar ketinggian lubang dari tanah, maka jangkauan serta kecepatan fluida akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 2 yang ingin menyampaikan pendapatnya. Silahkan, Janita. Tadi angkat tangan. Oh iya Bu, tadi yang rumus kecepatan kan Haidir bilang itu kecepatannya akar GH. Sedangkan rumus kecepatan yang kami dapat itu V sama dengan akar 2GH. Oh ya, oke, baik. Sekarang saya berikan giliran kepada kelompok 3. Jika ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan kelompok 3. Yang nomor 1, bedanya, yang R-nya mereka tidak menulis rumus untuk jangkauan terjauh. Itu aja sih Bu bedanya. Oke, baik. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah memberikan tanggapannya. Pada kegiatan pembelajaran ketiga ini, kita akan mempelajari tentang teorema Torricelli. Oke, ini ada sebuah tabung yang sudah diberikan lubang, ada 3 lubang di sini, kemudian diisi dengan cairan yang berwarna biru. Kita buka dari lubang pertama dulu, lubang kedua, dan lubang ketiga. Di sini terlihat perbedaan kecepatan dan jangkauan terjauh dari fluida. Nah, sekarang kita perhatikan untuk jangkauan terjauhnya. Jadi yang mempengaruhi di sini adalah kedalaman dan ketinggian untuk jangkauan terjauh. Sekarang kita lihat untuk kecepatan. Nah, jadi yang mempengaruhi kecepatan di sini adalah kedalaman lubang. Kita masuk ke kesimpulan. Sekarang silahkan kelompok 1 dulu untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1. Oke, silahkan Fatma. Kesimpulannya menurut kami, kecepatan air dan jarak terjauh air jatuh dipengaruhi oleh kedalaman lubang dan tinggi lubang. Apabila ketinggian ataupun kedalaman lubang diperbesar, maka kecepatan dan jarak air akan semakin besar pula.
Silahkan kelompok 2 yang ingin menyampaikan. Baik, dari kelompok kami, kesimpulannya adalah ketinggian lubang dapat mempengaruhi jangkauan namun tidak berpengaruh pada kecepatan. Sedangkan kedalaman dapat berpengaruh terhadap jangkauan dan kecepatan, karena semakin besar kedalaman lubang, maka kecepatan dan jangkauannya akan semakin besar juga. Begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman lubang berbanding lurus dengan kecepatan serta jangkauan terjauh fluida. Silahkan kelompok 3 ingin menyampaikan. Kesimpulan dari kelompok kami, tinggi lubang dari tanah mempengaruhi jangkauan semburan atau jatuhnya fluida. Semakin besar tinggi lubang, jangkauan semburan atau jatuhnya suatu fluida akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Sedangkan kedalaman lubang mempengaruhi kecepatan dan jangkauan jatuhnya semburan fluida. Semakin besar kedalaman lubang, kecepatan dan jangkauan semburannya semakin besar, begitupun sebaliknya. Oke, kita berikan aplaus untuk semuanya. Oke, terima kasih kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 telah menyampaikan kesimpulannya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke refleksi. Silahkan Intan. Menurut saya, kesulitan dalam pembelajaran hari ini, pertama jaringan internet. Tadi sore Ibu sempat terputus-putus sebentar. Boleh saya, Bu? Boleh, silahkan Irma. Saya lebih mudah berpendapat, karena biasanya gugup pasti ada ya. Terus kayak diskusi begitu lebih mudah berdiskusi, mengeluarkan pendapat. Silahkan Janita. Ya, kalau menurut saya, Bu, dari proses pembelajaran kali ini, menurut saya yang paling menarik itu penggunaan aplikasi PET sih, Bu. Pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Untuk waktunya akan saya informasikan berikutnya kapan. Sebelum pembelajaran, kita sudah mengawalinya dengan doa. Maka kita harus mengakhirinya kembali dengan doa agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa terus kalian ingat dan bisa bermanfaat untuk masa depan kalian suatu saat nanti. Silahkan Agnes pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Agnes. Seperti biasa, saya akan membagikan link untuk evaluasi akhir pertemuan ketiga dan penilaian diri pada pertemuan ketiga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan evaluasi akhir pertemuan ketiga sudah selesai. Sekarang Ibu akan mengirimkan penilaian diri untuk pertemuan ketiga ya. Baik anak-anak, waktu untuk pengisian penilaian diri untuk pertemuan 3 sudah selesai. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.